Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Hari ini Vero ingin membuka lagi dokumen penting Vero tentang pinjol OJK yang sudah diblokir di 2025 ini. Bagi kalian yang pernah pinjam uang dari aplikasi pinjol, hati-hati karena beberapa pinjol resmi OJK ternyata sudah ditutup atau dibekukan dalam 3 tahun terakhir. Karena kalau sudah tutup itu berarti sudah ilegal ya guys, dan tidak perlu dibayar atau dicicil lagi. Tapi yang terpenting adalah jangan takut lagi ketika gagal bayar di pinjol. Saat ini, isu pinjaman online legal OJK tengah menjadi sorotan dan telah masuk dalam agenda pembahasan DPR RI untuk segera ditindaklanjuti dan dihapuskan. Vero akan menampilkan cuplikan di mana DPR RI menyampaikan komitmennya dalam upaya penghapusan pinjol. Maka dari itu saya meminta benar-benar kepada KPPU untuk bisa segera menangani kasus pinjol ini dan jangan takut, Pak. Walaupun kita tahu, tetapi jangan pernah takut untuk bisa menyelamatkan rakyat kita. Jangan biarkan mereka menjadi korban selamanya. Dari cuplikan tadi, kita bisa melihat bahwa masih ada anggota DPR yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat kecil. Beliau dengan tegas menyampaikan bahwa tidak boleh ada lagi korban dari praktik kejahatan pinjaman online. Vero sangat mengapresiasi langkah ibu anggota DPR tersebut, entah apa yang mendorongnya, namun keberanian beliau mengangkat isu ini dan mendesak KPPU serta OJK untuk segera menindak tegas pinjol-pinjol ini patut diapresiasi. Mari kita dukung upaya dan masukan dari beliau demi melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online yang merugikan. Pada akhir Oktober 2023, OJK mengeluarkan pembatasan kegiatan usaha terhadap Akulaku Pay Later. Langkah ini diambil karena perusahaan belum memenuhi standar tata kelola, manajemen risiko, dan aspek teknologi informasi OJK. OJK memberi tenggat waktu hingga akhir 2023 untuk menyusun dan melaksanakan action plan perbaikan. Setelah memenuhi seluruh rekomendasi dan rencana korektif, OJK mencabut sanksi pada 29 Februari 2024. Meskipun sudah aktif, OJK tetap melakukan pemantauan berkala, terutama melihat potensi penggunaan yang bisa merugikan konsumen, termasuk tingkat kesadaran calon pengguna akan risiko pinjaman online. Kalau Vero analisa, Pay Later Akulaku itu sampai sekarang masih sulit sekali digunakan, seperti mati suri. Makanya Akulaku punya 2 produk pinjaman. Yang pertama adalah Dacil, dan yang satu dana pinjaman biasa. Mungkin karena Akulaku sebenarnya sudah menutup permanen dari payletternya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pinjol OJK yang sudah ditutup tahun 2025. Yang pertama ada uang teman yang ditutup tahun 2022. Lalu yang kedua ada dana fix yang tutup pada tahun 2023. Lalu yang ketiga ada jembatan emas. Lalu yang keempat ada Tanifun. 2024 jembatan emas resmi ditutup. Lalu ditambah dana pala. Lalu disusul Investri. Dan tahun 2025 ini ada pinjol ringan yang tutup. Sebenarnya masih banyak pinjol-pinjol seperti fintech syariah, Asakita, Tunai Kita, Bocil, kredit cepat, dan lain-lain. Nah guys, tahun 2025 belum berakhir. Akan ada berapa pinjol lagi ya yang tutup di tahun 2025 ini? Coba tulis di kolom komentar. Pinjol apa yang seharusnya ditutup? Menurut saya, semua pinjol harusnya sih ditutup, karena sudah banyak sekali membuat masalah di Indonesia ini. Biarkan fasilitas kredit seperti dulu lagi, melalui bank. Apalagi jika pinjol ini dikombo dengan judol, maka pastinya banyak menghancurkan hidup seseorang. Maka dari itu guys, mari kita lindungi diri kita sendiri dengan menjauhi pinjol dan judol. Kalau kalian sudah nggak bisa lagi bayar pinjol karena himpitan ekonomi, maka jalan satu-satunya adalah gagal bayar. Galbay dulu aja pinjol kalian. Lalu benahi ekonomi kalian dengan cara cari kerja lagi yang pendapatannya stabil. Nah, berbicara tentang galbay, maka kalian harus tahu satu informasi yang sangat penting ini. Apalagi yang masih ada tunggakan. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa debt collector, penagih utang, tidak memiliki wewenang untuk menyita atau mengambil paksa barang milik konsumen. Bahkan ketika konsumen mengalami wan prestasi, gagal bayar. Menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tindakan pengambilan barang tanpa hak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian.
Oleh karena itu, penyitaan hanya bisa dilakukan melalui proses hukum, yakni melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penarikan kendaraan atau barang oleh pihak leasing tidak boleh dilakukan langsung kepada debitur, melainkan harus melalui proses pengadilan. Fajar Laksono, juru bicara MK. Ini juga berlaku untuk pinjol. Kalau kalian galbay di pinjol manapun dan DC-nya mau nyita barang, maka itu tidak diperbolehkan, guys. Silahkan minta bantuan tetangga atau siapapun yang ada di dekat rumah, karena itu sudah termasuk perampokan. Nah, tapi biasanya pinjol pun sudah tahu akan hal tersebut. Tinggal kitanya saja jangan sampai terjerumus rayuan DC. Terkadang tidak semua DC galak. Ada juga yang pintar manipulasi atau pintar menghipnotis orang. Nah, DC seperti itu lebih berbahaya daripada DC yang hanya sekedar marah-marah. Karena kita bisa saja menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dari rumah kita. Risiko bagi debt collector bisa dipidana. Apabila debt collector tetap memaksa, menyita barang secara ilegal, atau menggunakan ancaman, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dapat dikriminalisasi. Masyarakat memiliki hak untuk menolak penarikan barang tanpa putusan pengadilan, merekam kejadian dan melaporkannya ke pihak berwenang, serta melaporkan tindakan debt collector atas dugaan pelanggaran. Pasal 362 KUHP. Kesimpulannya, hak dan perlindungan konsumen. Debt collector tidak berwenang menyita barang tanpa putusan pengadilan. Konsumen yang gagal bayar tetap memiliki hak hukum dan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penarikan barang oleh leasing harus melalui pengadilan. Masyarakat berhak menolak, mendokumentasikan, dan melaporkan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi, penting untuk kita pahami bahwa meskipun seseorang mengalami gagal bayar, tidak berarti hak-haknya sebagai konsumen hilang begitu saja. Debt collector tidak boleh bertindak semena-mena, apalagi menyita barang tanpa putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 362 KUHP dan juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai masyarakat, kita berhak menolak penarikan barang yang tidak sah, mendokumentasikan kejadian, dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Ingat, hukum ada untuk melindungi, bukan menindas. Jangan ragu untuk bersuara, karena perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara. Oke guys, segitu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Aku juga ingin doain kalian semua yang gagal bayar di pinjol. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin.